Om Swastiastu. Om Swastiastu. Berjumpa kembali dalam acara Talkshow Bijak Sahur bersama Pop Jalur Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Tiang Wayan Budiarta dan Persado Kabupaten Kolaka Timur Bapak Imadi Budiano SPD. Gimana Pak kabarnya? Baik. Pak, pada Bapak pemerintah kan bagaimana potensi keumatan yang ada di Kolaka Timur ini Pak? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, kepada adik saya dari penyuluh Kabupaten Kolaka Timur yang dalam hal ini menyampaikan daripada potensi-potensi yang ada di umat Hindu Kolaka Timur. Yang pertama berkaitan dengan potensi umat yang ada di Kolaka Timur, adinda penyuluh saya bahwa umat Hindu sejak tahun 1973 bahkan sampai sekarang tahun 2021 telah berkembang dengan pesat. Saya catat pada akhir tahun 2021 ini dari jumlah kakak yang tersebar dari 8 kabupaten Tirauta, Kecamatan Tirauta, Kecamatan Loya, Kecamatan Ladongi, Polipulia, Dania, dan Lamandia. Ya, di dalamnya terdapat 8 desa adat. 8 desa adat yang tersebar juga di 8 desa adat. Dari 8 desa adat ini setelah dicatat secara struktur jumlah umatan potensi yang ada di Kolaka Timur, jumlah kakaknya kurang lebih 1.780 kakak yang tersebar tadi saya katakan dari 8 kecamatan itu. Nah kemudian jiwanya yang ada di Kolaka Timur khusus tentang umat Hindu itu kurang lebih ada 7.500 jiwa. Nah itulah potensi yang ada di umat Hindu yang ada di Kabupaten Kolaka Timur. Nah potensi-potensi ini tentu sangat berkembang ya, dari tahun ke tahun ini sangat berkembang. Itu potensi dari jumlah yang ada di kependudukan. Potensi yang lain perkembangan di bidang ekonomi sangat pesat. Bahkan di antara umat kita yang ada di Kolaka Timur potensi ekonomi sudah luar biasa. Ya sudah standar ekonomi di atas rata-rata, ya atas mantap. Itu potensi ekonomi. Kemudian lebih lagi potensi di bidang sumber daya manusianya luar biasa. Bahkan di Kolaka Timur dari tahun ke tahun sudah banyak yang sarjana, bahkan sudah ada yang mencapai doktor yaitu S3 ya, bahkan di samping itu juga ada di sekitar sekarang sementara juga menempuh jalur pendidikan, ada yang di UHO, ada yang di 19 November Kolaka dan di universitas lain. Itu sangat berkembang di bidang potensi itu. Dan kemudian di bidang pertanian, saya rasa Kolaka Timur ini apa yang sudah tersebar di daerah-daerah lain bahwa dari hasil pertaniannya baik di padi maupun hasil perkebunan sudah mapan dan sudah luar biasa. Mudah-mudahan itu di desa yang Widiwaso atas kerja keras umat yang ada di Kolaka Timur selalu memberikan anugerah kepadanya, dan kami selaku Parisado selalu mengadakan kerjasama, selalu mengadakan dialog dengan mereka supaya umat selalu mengupayakan kepentingan yang utama, yaitu kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Mungkin itu secara potensi yang saya bisa sebutkan untuk umat Hindu yang ada di Kolaka Timur. Terima kasih Pak. Ya. Bagaimana peranan Bapak selaku Parisado Kabupaten Kolaka Timur dengan
lembaga-lembaga keumatan yang ada di Kolaka Timur, khususnya lembaga keumatan agama itu, Pak. Oh iya, mengenai peranan lembaga Parisade Kabupaten. Lembaga Parisade ini merupakan suatu lembaga resmi yang berstruktural dari pusat, kemudian provinsi, kabupaten, kecamatan sampai di tingkat desa. Nah, peran-peran inilah yang ditugaskan oleh hasil Logo Sabo tingkat provinsi dan juga tingkat kabupaten. Nah, dari masing-masing kegiatan Logo Sabo maka diturunkanlah program kerja. Peranan-peranan ini selalu melekat dalam kaitannya sebagai pembimbing Hindu. Nah, bersama-sama dengan Bapak penyelenggara Pimas Hindu selalu memiliki peran yang saling kerjasama, dan juga berkait dengan di kantong-kantong adat, di lembaga-lembaga lain. Nah, lembaga yang bersifat keumatan, yang berkaitan dengan kepemangkuan dan lain sebagainya, berkaitan dengan lembaga Pinandito, kita selalu berkoordinasi. Dan lembaga ini sangat berperan karena sesuai dengan amanahnya itu mengembangkan dan mengupayakan supaya umat-umat yang ada di Kolaka Timur ini menjadi umat yang aman dan sejahtera. Peran kami selalu berdampingan dengan Bapak Parisade kecamatan, desa, bahkan sampai tingkat-tingkat pernikahan, bahkan ada dari kriterianya selalu kami selaku lembaga selalu bersama-sama ya, dengan lembaga-lembaga lain untuk melaksanakan kegiatan kerjasama. Mungkin itu secara peran ya, peran sangat penting, karena peran kami selaku lembaga tanpa didukung dengan lembaga-lembaga lain ya tidak akan bisa berjalan. Maka dari lembaga-lembaga ini selalu kita berkoordinasi, selalu mencarikan solusi yang terbaik buat umat untuk umat Hindu yang ada di Kolaka Timur. Peran kami dari Parisade Kabupaten. Ya. Bagaimana Bapak ini pernah langsung membina umat, kantong-kantong umat yang ada di Kolaka Timur, Pak? Oh iya, berdasarkan program kerja yang sudah disepakati, yang sudah kita rencanakan dari awal, setelah ditetapkan dilantik menjadi lembaga resmi di Kabupaten Kolaka Timur, dengan program kerja itu kami laksanakan. Utamanya yang baru kami bisa laksanakan di kegiatan kunjungan-kunjungan pembinaan umat yang ada di kantong-kantong. Ada Simakrama. Ya, Simakrama dari Lamandia, kemudian Polipolia, kemudian Dangia. Bahkan nanti terakhir ini pada minggu depan ini akan ada kegiatan kunjungan di desa Tasaya, jadi Tasaya dan di Nukuruku. Ya, jadi selalu kami bersama-sama dengan adik-adik penyuluh bersama-sama, dan juga tidak lupa dengan Prada dan juga Bapak Pembina selalu, dan berkait dengan kepemauan kami serahkan pada Ketua PCN. Ya, maka dari itu supaya kami berjalan sesuai dengan apa yang disebut sinergisitas itu kami sudah laksanakan. Namun dalam pelaksanaan itu mungkin kita sama-sama ada kekurangannya, ada kelebihannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, bahwa sudah kami laksanakan pembinaan ini ke umat-umat yang ada di Kolaka Timur. Setiap kegiatan kan pasti ada kendala. Bagaimana kendala-kendala yang ada yang Bapak hadapi selaku Parisade Kabupaten Kolaka Timur? Iya, berkaitan dengan apa yang disampaikan tadi, hubungan kerja, kunjungan kerja ke kantong-kantong desa adat yang ada di Kolaka Timur. Karena wilayah Kolaka Timur ini tidak sedikit luas, bahkan sampai kemarin itu ada di Uluiwoi, itu jaraknya bahkan ternyata hampir 200 kilo itu. Ya, kendala
Ya, yang pertama kami berangkat dengan rombongan, tapi kami selaku pelayan umat tidak memikirkan itu. Yang penting sampai di kantong umat, yaitu tentang infrastruktur. Masih banyak yang seharusnya jalan-jalan yang harus bisa diperbaiki. Tentu ini dukungan dari pemerintah untuk infrastruktur ini. Kemudian yang kedua, kendala kita juga tatkala namanya musim itu ada dua, musim hujan, musim kemarau. Tatkala musim kemarau tidak ada masalah, tapi kalau musim hujan jalannya becek dan tidak bisa kita jalan. Di tempat jauh, bahkan kami waktu ke Uluiwoi berangkat dari WWC itu ke Tengahuna, berangkat jam 8 pagi nih, berangkat jam 8 pagi, jam setengah 12 malam baru tiba di Tengahuna ini. Nah, inilah kendala secara infrastruktur. Kemudian kendala yang kedua berkaitan dengan yang namanya sinergisitas daripada lembaga. Kalau di pengurus harian kami, lembaga kabupaten itu berjumlah 10 orang. Biasa tidak semuanya berangkat karena ada saja halangan-halangan, itu kendala yang kesibukan yang dialami oleh pengurus harian kami. Begitu juga setiap kami berangkat kan bersama-sama dengan corong umat yang sering disebut dengan yang itulah penyuluh biasa. Tapi mungkin ada sedikit kendalanya karena kesibukan, maka saya ganti dengan utamanya yang lain yang bisa memberikan wejangan-wejangan dan rencana dan juga yang lain, karena berkaitan dengan kegiatan keumatan ini tentu mereka selalu bertanya bagaimana ini Pak Farisada, bagaimana ini Pak penyuluh, dan termasuk juga ketua PSDN dan kendala-kendala lain yang saya rasa berkait dengan pendanaan. Syukur tahun 2021 ini Bapak Pembima Sindu Kolaka Timur telah mengalokasikan dana operasional sejumlah 10 juta. Maka itulah kami gunakan untuk transportasi kendaraan yang ada untuk menuju ke kantong-kantong adat kami. Nah, itulah kendala-kendala yang biasa. Yang mudah-mudahan juga tahun depan Pak Pembimas akan selalu memperhatikan umatnya dan selalu memperhatikan lembaga ini supaya akan terus memberikan pembinaan kepada umat yang ada di Kolaka Timur. Mungkin itu ya, kendala itu banyak, yang lain kendala-kendala itu ya itulah yang nanti suka dukanya dalam melaksanakan suatu organisasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan selama lembaga Farisada di Kolaka Timur ini. Lagi yang bisa ini. Terima kasih Pak. Mungkin demikian yang bisa kita bincang-bincang karena kita dibatasi oleh waktu. Mungkin lain kali kita bisa bertemu kembali di acara yang sama, yaitu Talkshow Wijaka Sahur. Untuk itu kita tutup acara ini dengan Parma Santi. Om Santi Santi Santi. Om.